Transformers merupakan sebuah karakter fiksi bentuk kehidupan mesin yang terlihat dapat kita anggap logis sebagai sekumpulan robot. Namun dalam kisahnya, mereka sendiri bukanlah hanya sekedar sebuah logam berjalan yang tidak berakal seperti robot yang ada di dunia nyata. Karakter-karakter ini telah ditetapkan juga memiliki bentuk kehidupan atau nyawa di dalam tubuh mereka. Dengan berbagai cara tertentu, para Transformer digambarkan hidup dan diberikan kepribadian hingga panca indera sehingga mereka dapat merasakan sakit, marah, bahkan kematian. Nah, tahukah kalian, selain film fiksi dengan tema zombie yang biasa diperankan oleh karakter manusia, terdapat juga loh beberapa karakter Transformers yang dikisahkan telah menjadi zombie atau memiliki tubuh karakter fisik layaknya zombie yang muncul dalam berbagai kisah dari serial Transformers. Penasaran, siapa saja sih karakter dari Transformers yang pernah dijadikan sebagai robot zombie? Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa berikan subscribe kalian untuk channel ini ya, agar Mimin tetap semangat membuatkan video-video menarik lainnya tentang seputar dunia Transformer. Nah, kalau begitu, langsung saja kita ulas fans. Dalam serial kartun G1 season 3 dengan judul Dark Awakening, siapa sangka karakter Optimus pemimpin dari Autobot pernah sementara dikisahkan menjadi zombie setelah gugur dalam serial Transformer Movie 1986 setelah pertarungan terakhirnya dengan Megatron. Dalam episode tersebut, dikisahkan Optimus dihidupkan kembali oleh Quintesson untuk tujuan menghancurkan armada Autobot dengan membimbing mereka ke dalam jebakan melalui pemimpin mereka Optimus yang telah Quintesson bangkitkan secara tidak sempurna. Dengan hanya mengandalkan sisa-sisa memori tanpa adanya Spark sebagai inti kehidupan yang berisi semua kepribadian Optimus, tubuh Optimus ini telah menjadi zombie yang hanya digunakan sebagai alat untuk rencana dari Quintesson saja. Dalam akhir episode, tubuh Optimus yang sempat menggunakan Matrix setelah Rodimus mengembalikannya, membuat Optimus kembali mendapatkan sedikit kesadarannya sehingga dapat menggagalkan rencana dari Quintesson dengan cara mengorbankan dirinya untuk menghancurkan armada Quintesson. Dalam serial Transformer Prime, selain Bumblebee, Wheeljack, Bullhead, dan juga RC, Clipjumper juga dihadirkan sebagai salah satu Autobot yang juga ikut ke dalam grup Autobot di bumi yang dipimpin secara langsung oleh Optimus Prime. Di mana saat ia terluka parah setelah sebelumnya bertempur melawan pasukan Decepticons, pada akhirnya membuat Clipjumper gugur setelah Starscream membunuhnya. Namun setelah kematiannya, tubuh fisik dari Clipjumper ini kemudian digunakan oleh Megatron sebagai eksperimen terhadap kekuatan Dark Energon yang sebenarnya berasal dari kekuatan darah hidup Unicorn yang mampu menghidupkan kembali Cybertronian yang telah mati. Alih-alih hidup kembali sebagai Autobot ataupun sebagai prajurit Decepticons dengan pikiran normal, Clipjumper di sini malah mengamuk tanpa bisa dikendalikan dengan bertindak seperti monster dengan pikiran yang tidak waras yang akan menyerang siapapun di dekatnya tanpa ampun. Dan seperti layaknya zombie, meskipun tubuhnya sudah terbelah menjadi dua bagian, ia tetap berfungsi namun dengan fisik yang lebih mengerikan. Tidak seperti Terrorcons versi kartun G1 yang digambarkan sebagai Decepticons dengan kemampuan Combiner yang masing-masing memiliki bentuk monster dari alam mimpi, Terrorcons versi Transformer Prime di sini lebih merupakan sekumpulan mayat hidup yang dibangkitkan kembali dari kematian mereka sebagai sekumpulan zombie. Yang mana melalui penggunaan Dark Energon yang telah ditransplantasikan serta dimodifikasi oleh Megatron dengan cara tertentu, Megatron kini bahkan dapat mengendalikan mereka yang telah mati dengan Dark Energon sebagai prajurit zombie yang sulit untuk dibunuh. Namun meskipun telah menjadi zombie, para Terrorcons ini tidaklah dapat menginfeksi korbannya, melainkan hanya akan melemahkan Energon korbannya ketika mereka di dekatnya. Terrorcons yang bertindak seperti zombie ini bahkan sulit untuk mati apabila hanya menembaknya saja. Dan untuk membunuhnya dibutuhkan cara lain seperti memotong bagian tubuh mereka hingga menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Masih di sekitaran serial Transformer Prime. Selain eksperimen dari Dark Energon yang dilakukan Megatron yang dapat menghidupkan sekaligus mengendalikan Cybertronian mati menjadi zombie,
Berbagai hasil atau efek yang ditimbulkan pada subjek uji lainnya terhadap penggunaan drug energon pada jasad Cybertronian bahkan juga menghasilkan makhluk dengan kemampuan yang berbeda-beda seperti yang telah terjadi pada Breakdown, di mana ia kembali hidup sebagai zombie dengan kemampuan vampir setelah eksperimen yang dilakukan oleh Starscream bersama dengan knockout terhadap jasadnya. Yang mana pada akhirnya hasil subjek uji menjadi hidup kembali sebagai zombie yang dapat bertindak lebih jauh seperti menginfeksi korbannya melalui gigitan. Dalam pandangan dunia para Cybertronian, Transformer membutuhkan Spark untuk dianggap benar-benar hidup. Spark sendiri berisi nyawa sekaligus kepribadian yang dapat membedakan mereka dengan satu sama lainnya. Nah, ketika kehidupan Spark mereka dihancurkan ataupun redup, itu bisa dikatakan bahwa mereka telah mati. Oleh karena itu, Galvatron yang merupakan sebuah drone dalam serial movie Age of Extinction bisa dibilang merupakan drone dengan kemampuan zombie yang tidak bisa dibunuh dengan mudah karena tidak memiliki spark di dalam tubuhnya. Dan memang karena Megatron sendiri hanya meminjam tubuh drone Galvatron sebagai wadah untuk kesadarannya, hal itu membuat Megatron yang menggunakan tubuh Galvatron dengan tanpa adanya spark membuat Galvatron terlihat tidak dapat merasakan sakit ataupun bahkan rasa takut akan kematian seperti layaknya zombie. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita untuk kali ini, fans. Jangan lupa cek video menarik lainnya dari channel ini bila kalian suka. Oke, Mimin pamit undur diri. See you next video.